Datang ke Legacy.tv bersama dengan saya dalam perbincangan kita dalam setiap minggu. Kita akan ada interview orang yang boleh berkongsi kepada kita tentang topik-topik yang kita akan bincangkan. Dan untuk topik untuk hari ini kita akan membincangkan tentang cabaran tentang membaca Alkitab. Dan apabila kamu mendengar tentang tajuk ini, saya rasa kita semua mengalami cabaran seperti ini. Dan bersama dengan kita ialah Pastor Kelvin Felix, salah seorang pastor youth pastor daripada BM Lutong Baru di Miri, dan dia live bersama dengan kita hari ini. Dan bersama dengan dia kita akan membincangkan cabaran membaca Alkitab. Dan saya harap kalau kamu ada pen dan juga kertas bersama kamu boleh tulis, dan mari kita dengar sama-sama apakah cabaran dia dan bagaimana kita boleh mengatasinya dengan apa yang kita boleh bincangkan untuk hari ini. Dan hai Pastor Kelvin, selamat datang ke dalam Legacy.tv. Hey, hai. Yes, ya. Mungkin boleh perkenalkan sedikit tentang Anda dan kemudian kita mula dengan poin-poin yang kita akan sampaikan hari ini. Alright. Okay, hai semua, Legacy.tv. Saya Kelvin Felix. Kamu boleh panggil saya Kelvin ataupun Felix. Saya memang berada di Miri dan melayani youth ministry selama 4 tahun. Okay. Dan ini tahun keempat saya, jadi saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang baik yang selalu memberi hikmat dan pengetahuan. Okay, untuk melayani youth ini bukan satu perkara yang mudah. Okay, ya itu saja daripada saya. Ya, salah satu sebab kenapa saya akan menginterview dengan Pastor Kevin ialah sebab saya suka dengan semangat dia. Dia suka membawa youth dan juga mencetus idea-idea baru yang boleh membawa orang untuk membaca Alkitab. Dan mari kita pergi kepada apakah cabaran-cabaran yang Pastor lihat apabila dalam membaca Alkitab. Okey, cabaran dalam membaca Alkitab ini ada 4 perkara yang saya ingin highlight ya. Yang pertama, tidak ada kesedaran di dalam membaca Alkitab ataupun tidak ada model role model kepada youth untuk membaca Alkitab. Okay? Kenapa? Sebab kebanyakan gereja ataupun keluarga mereka hanya bergantung kepada mereka hanya bergantung kepada pastor ataupun youth pastor untuk memberi kesedaran itu kepada anak mereka dalam membaca Alkitab. Okay, let's say contoh ada beberapa komen jemaat kepada saya, Pastor, boleh ajar anak saya dalam membaca Alkitab, mereka tidak pandai. Pastor, tolong ajar anak saya. Semuanya bergantung kepada pastor. Tapi tidak ada inisiatif daripada jemaat itu sendiri, ibu bapa itu sendiri dalam untuk mendidik anak-anak mereka di dalam mengajar ataupun membaca Alkitab bersama-sama. Ya, saya sendiri juga teringat semasa saya masih kecil-kecil dulu pergi ke gereja dan sebagainya. Saya tidak ingat yang ibu bapa saya menggalakkan saya untuk membaca Alkitab. Mungkinkah ini budaya kita yang itu mungkin poin yang nanti, mungkinkah ini yang daripada sebab kita malu hal-hal agama, kita malu untuk berkongsi, kurang keyakinan, adakah itu yang Pastor lihat dalam perbualan dengan ibu bapa yang lain? Ya, saya ada mempunyai satu pemikiran seperti ini. Ada kemungkinan ibu bapa dia belum pernah dididik sebelum ini bagaimana untuk membaca Alkitab. Jadi tidak ada poin mereka untuk bagaimana saya mau mengajar anak saya kalau saya tidak pandai. Okay, kalau saya tidak dapat apa yang dikatakan di dalam Alkitab, kalau saya tidak menjadi contoh kepada anak saya. Jadi saya tidak dapat buat apa-apa, duduk diamlah, kira macam tu. Ataupun pandangan saya yang kedua adalah gereja tidak ada platform untuk ibu bapa dididik bagaimana untuk mendidik anak mereka. Jadi kebanyakan hanya bergantung kepada okay, kita ada youth pastor, biar youth pastor yang menjaga anak kita. Kita ada kebaktian hari Sabtu, hanya serahkan macam itu sajalah. So tidak ada, selepas itu balik
saya ada tanya dengan ibu bapak. So kamu tanya mereka apa yang mereka pelajari. Kadang-kadang hanya 1 dan 2 parents saja yang bertanya. So selepas itu tanya kepada anak mereka lah. Selepas itu mereka tidak tanya. Yang lain itu mereka tidak tanya. So tidak apalah, biarlah pastor saja. Apa yang pastor sebut betul tuh, tidak ada masalah. So itu bahagiannya. Ya, bagus juga sebab ada ibu bapa yang ya seperti apa yang Pastor Syekh suruh ibu bapa tanya kepada anak apa yang kamu belajar pada hari ini, itu pun sudah pendidikan yang kita boleh terapkan dalam menggalakkan mereka untuk Alkitab. Ya, dan salah satu lagi yang kawan saya sendiri, beberapa kawan saya, dia mendidik anak dia untuk mengajar dalam bahasa Inggris, tetapi dia menggunakan Alkitab supaya pada masa yang sama anak dia belajar tentang bahasa Inggris dan pada masa yang sama dia dapat cerita tentang Alkitab. Dan ya mungkin itu juga salah satu cara yang kita boleh perhatikan. Ada apa-apa lagi daripada poin yang pertama ini, Mas? Kalau ada inisiatif daripada bapa ataupun ibu untuk mengajar, walaupun gereja tidak ada menyediakan platform, tetapi apa inisiatif ibu bapa itu adalah dia mau belajar. Contohnya macam, pastor boleh ajar saya supaya saya dapat mengajar anak saya. So kalau ada inisiatif itu, saya rasa tidak ada masalah lain yang kita boleh bagi tahu. Ataupun kita tidak ada komen ataupun komplain daripada saya tidak pandai, so kita kena belajar lah, kira bahagian itu. Tapi karena tidak ada inisiatif daripada individu untuk push untuk belajar, so memang tidak ada. Ya. Inisiatif itu sangat penting lah. Baru kita pergi kepada poin yang kedua, dan kalau ada apa-apa nanti kita boleh kembali balik pada poin yang pertama. Yang poin yang kedua yang pasti cakap ada 4 ya. Poin yang kedua yaitu budaya membaca itu sendiri. Di dalam sebuah institusi kekeluargaan ataupun gereja maupun di sekolah, budaya membaca itu sudah hilang. Bukan saja membaca Alkitab, tetapi membaca apa-apa saja, buku yang ingin dibaca. Contoh, novel tidak ada orang ingin mau membaca lagi. Buku-buku di library tidak ada orang mau membaca lagi. Kebanyakan budaya membaca itu sudah tidak ada. Nah, apa yang mereka sering baca adalah Facebook, Instagram, semua yang macam itu. So, saya melihat budaya ini, kenapa mereka suka lebih giat membaca media sosial berbanding dengan buku, karena saya melihat ini ya, dari segi positif dan negatifnya. Positif ya, media sosial semua apa yang dibuat adalah sangat menarik. Okay? Dia ada ilusi, ada visual, dia punya perkataan pun bukan perkataan baku ataupun formal, tetapi banyak menggunakan perkataan bahasa pasar. Okay? Tapi di buku kita tidak dapat baca, kita pergi sini, tidak ada. Kebanyakan di buku banyak menggunakan perkataan formal. Jadi di media sosial lebih menarik lagi, lebih enjoy lagi membaca, dan ada visual. Di buku ada visual tapi sangat boring. Oke? Itu peranan dia lah. Dan selain daripada itu, kalau kita lihat dari segi negatif, media sosial kalau kamu membaca banyak distraction, pas itu ada video lagi, pas itu kamu enjoy lagi tengok video. Oke. So, kalau di buku kamu tidak ada dikacau, tidak ada distraction di sana. So kamu lebih banyak membaca buku. Begitu juga dengan Alkitab lah. Ya. Bagi saya sendiri, sebabkan saya suka membaca dari segi buku, senang untuk dibawa dan kurang distraction apa yang pastor katakan. Dan tapi pada zaman sekarang mereka lebih kepada social media ataupun smartphone dan sebagainya. Dan adakah ini juga peluang untuk kita sebagai pastor dan sebagai tenaga pengajar untuk kita explore tentang social media, supaya sebab di sini mereka berada, mungkin di sana kita boleh sediakan
platform untuk mereka mengenali firman Tuhan dengan lebih dekat lagi. Ya, di dalam, saya bagi satu gambaran. Budaya membaca ini lebih-lebih lagi di gereja, kebanyakan bila jemaat datang kebaktian hari Minggu, tidak banyak dalam 100%, hanya segelintir saja. Kebanyakan dia orang senior, orang tua, mereka lebih suka lagi membawa buku Alkitab berbanding dengan orang muda macam saya. Saya jarang membawa Alkitab. Saya lebih sering membawa saya punya tape. Kenapa? Satu, saya guna tape, saya boleh hantar barang, hantar dokumen apa yang digunakan semasa di gereja, itu lebih mudah untuk saya dan sangat multitask punya orang, right? Dan kedua, selepas hantar semua barang, dan saya tidak perlu lagi buka Alkitab, so semua sudah ada di sana. Oke, itu daripada saya sendiri. Tapi kebanyakan yang lain, mereka jarang membawa Alkitab, buku, berbanding dan lebih sering membawa phone ataupun tab, karena kalau khotbah pastor boring, saya tengok Facebook. Kalau bagi yang main game, kalau pastor tidak ngam lah khotbah dia, main game. Semasa pastor khotbah banyak yang main game ataupun main Facebook, Instagram semua macam. Dan just bagi pendapat juga dari segi sebab kurang membaca, saya mendapati ini pun juga memang banyak berlaku dalam kalangan our students dan juga anak-anak muda. Dan kita harus tahu yang cara kita belajar ada pelbagai. Mungkin daripada buku dan juga kita melalui pendengaran. Kalau kamu yang mendengar ni lebih suka belajar daripada apa yang kamu dengar audio book, audio Bible dan sebagainya. Dan kalau kamu suka dari segi mata, kamu belajar lebih daripada melihat, kinetik dan sebagainya. Kamu melihat, kamu boleh lihat video dan YouTube dan sebagainya. Dan kalau kamu perlu bergerak, kamu buat games dan sebagainya. Dan banyak cara yang kita boleh belajar dalam Alkitab inilah. Ya, ada lagi poin yang lain yang pastor boleh share bagi kita. Poin saya yang ketiga yaitu Alkitab tidak dibuka dalam persekutuan Kristen ataupun tabiat itu tidak ada di sana. Kenapa? Contohnya, tak apa, pastor ada sediakan slide. Selalu pastor kata, shalom, mari kita buka dalam 1 Filipi. 1 Filipi 1 ayat 1. Kalau tidak ada yang membuka, kalau tidak ada yang membawa Alkitab, kamu share dengan orang lain. Jadi kita sudah ada membuat galakan kepada orang, tidak perlu membawa Alkitab, so semua sudah ada di sana. Dan tidak apa, kalau kamu tidak membawa Alkitab, ada dipamerkan di dalam slide. Jadi budaya itu sudah ada di sana. Tidak ada penekanan yang penting bahwa membuka Alkitab, membaca Alkitab itu tidak ada di dalam gereja itu sendiri. So karena teknologi dan kemudahan yang ada itu menyebabkan kita malas di dalam membuka Alkitab. Dan kita juga tidak menilai apa yang didengar oleh, contohnya kalau pastor berkhotbah, sharing, kalau kita ada Alkitab di hadapan kita, kita boleh cek adakah apa yang dia cakap ni betul ataupun tidak. Pernah itu berlaku dalam khotbah pastor ataupun sharing? Saya pernah membuat tes kepada saya punya youth. Ini merupakan satu permainan lah. Saya selitkan di dalam membuat permainan. Saya menegur mereka lah dengan cara yang bermain-main. Saya beritahu mereka, semua youth, mari kita buka Matius 29 ayat 1 sampai 2. Mereka ada tulis. Lepas itu balik rumah, mereka cari Matius 29, itu tidak jumpa. Nah, apa saya kata dengan kamu? Kamu harus balik, kamu harus membawa Alkitab supaya bila kamu buka, kamu dapat jumpa. Yes. So, sudah ada teguran di sana lah. Banyak mereka tercari-cari sampai habis, semua mereka cari, so tidak jumpa. Untuk para pendengar yang Matius hanya sampai bab yang ke-28,
tidak ada yang ke dokter. Itu poin pastor ke sana. Dan masa saya sendiri, masa saya di university, FVS yaitu Fellowship of Evangelical Student daripada Brother Peter Paris, dia mengajar kami tentang Alkitab dan pendekatan dia ialah dia bagi kami print firman Tuhan, photostat, kemudian kami kena baca daripada firman sana dan kami kena menulis dan melukis apa yang ada. Dan saya rasa pendekatan macam itu macam bunyinya macam memaksa kita membaca, tetapi saya lebih faham apa yang diterangkan dan saya sendiri menggali firman Tuhan dan bersama dia mendengar ajaran daripada Brother Peter dan sebagainya. Dan mungkin itu salah satu kaedah yang kita boleh gunakan, yaitu mungkin print firman Tuhan, dan mungkin cara pastor juga kita buat pendedahan kepada mereka tentang ataupun kita setiap kali kita bagi tahu yang kepada jemaah yang datang untuk Bible study, bawa kitab. Dan kita sendiri juga kena bawa juga lah. Ya, dan ya itu pendapat saya. Poin yang ada lagi poin. Sorry. Ini mau lagi. Oke, saya ingin tambah sedikit apa yang Brother Richard katakan tadi. Semasa saya di Bible School, saya punya lecturer pernah membuat inisiatif sedemikian. Dia print seluruh buku Roma kepada kami. So, maksudnya kami tidak perlu bawa Alkitab, sebab semua buku Roma itu sudah ada di sana. Jadi di sana kami dibenarkan untuk menconteng. Dia kata, kalau kamu takut untuk menconteng Alkitab kamu, karena mungkin berdosa bagi kamu, nah ini dia. Saya sudah bagi kamu platform, kamu boleh conteng, kamu boleh lukis apa yang ada di sana. Tetapi saya rasa ini merupakan satu pendekatan yang bagus, right? Dan boleh juga saya buat di dalam saya punya youth, tetapi kerana kekangan green, saya tidak membazir kertas. Sebab Alkitab sudah ada, kenapa mau photostat benda yang lain lah? Itu pendapat saya. Tapi bila dipertimbangkan lagi setelah kita berbincang ini, saya rasa ini merupakan idea yang bagus, dan kemungkinan besar habis saja MCO ini saya akan membuat cara itulah, mungkin sesuai. Thank you. Poin saya yang keempat yaitu gangguan ataupun distraction daripada media sosial. Tadi saya telah menjelaskan apa positif dan negatif dia tentang media sosial, ataupun kita lebih cenderung lagi melihat media sosial berbanding kita membaca buku. Lebih banyak Facebook berbanding face to book. Right. Karena silakan Brother Richard. Yes. Ini juga poin yang sering kali terjadi. Saya harap pendengar juga dan memahami yang kita bukan anti social media kan, tetapi kita mau beritahu yang kadang-kadang social media boleh mengganggu distraction kita daripada membaca Alkitab. Dan secara realitinya juga saya melihat pastor sendiri menggunakan tab untuk membaca Alkitab. Ya, betul. Bagaimana pastor boleh kurangkan distraction ataupun bagaimana menghadapi that distraction? Cara saya di dalam tab kita boleh set night mode. So di dalam night mode, apa-apa saja message, call ataupun notification daripada Facebook, Instagram, dia tidak akan pop up. Sorry, just correction. Flight mode. Night mode. Yes, but okay. Night mode. Bila kamu set itu night mode, so dia akan notification itu tidak akan keluar, tidak akan pop up. So kamu boleh ambil masa membaca sendiri dan kamu boleh merenungkan firman Tuhan itu sendiri. Selain daripada itu, saya menggunakan kaedah yang apa yang Brother Richard sudah kata tadi, yaitu menggunakan audio. Jadi di masa saya sedang relax, santai ataupun belum tidak buat apa-apa dan malas untuk membaca buku, saya akan menggunakan audio. So banyak sekarang audiobook, audio Bible semua sudah dikeluarkan. Dan lebih bagus lagi kalau kamu mendengar audio Bible yang sangat dramatik.
Dia bukan membaca dalam tonasi yang rata saja, tetapi dia membaca dalam macam kamu tengok TV lah. Kamu boleh ada imajinasi sendiri. Ya, itu yang saya pahami lah selama ini. Ya, jika para pendengar mahu mendengar audio dalam bahasa Indonesia, mereka ada buat satu produksi tentang audio Bible, Alkitab Suara. Kamu boleh lihat, kamu boleh cari dalam podcast dan juga dalam Spotify dan juga dalam website Alkitab Suara. Okey, yang terakhir bagi kita ialah kita juga ingin dalam setiap gangguan ataupun cabaran yang ada di sini, kita juga mahu terus menggalakkan orang untuk membaca kitab. Tetapi ya Pastor, kalau kamu bayangkan saya jemaat, tetapi Pastor, kenapa saya perlu baca Alkitab? Apakah respon Pastor? Okey, kenapa saya perlu membaca Alkitab? Okey, di dunia ini kita adalah orang yang diguna pakai, right? Jadi Alkitab merupakan manual book untuk kita hidup sebagai panduan hidup kita di dunia. Dan kalau kita tidak membaca manual book itu, jadi kita tidak tahu apa tujuan kita, di mana arah tuju kita sebagai orang Kristen. Jadi selain daripada itu, contohnya, kamu telah lahir menjadi orang Kristen. Kamu bangga, kamu sebut orang Kristen. Tetapi suatu hari nanti, ada orang ingin bertanya kepada kamu, apakah kehidupan kamu sebagai orang Kristen? Di manakah Tuhan kamu? Siapakah Tuhan kamu? Kalau kamu tidak membaca Alkitab, maksudnya kita tidak tahu bagaimana untuk menjawab soalan-soalan yang sedemikian. Kita tidak tahu bila orang bertanya. Oleh sebab itu, setelah kamu mendengar video ini, balik, bertobat, baca Alkitab. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Apakah tanggung jawab kita sebagai orang percaya di dalam kita membaca Alkitab. Ya, itu saranan saya. Ya, dan dalam dari segi kehidupan Kristen, saya melihat bahwa dua perkara yang kalau kita boleh ringkaskan kepada dua perkara yang kita boleh lihat ialah prayer dan juga membaca Alkitab. Dan apabila kita pray, kita speak to God. Tapi apabila kita membaca kitab, kita mendengar Tuhan bercakap dengan kita. Dan seperti Pastor lihat tadi, kita di sini di dunia ini mungkin ada orang bertanya dan mungkin ada orang tidak pasti. Dan apabila kita membaca Alkitab, kita ada kepastian, ada iman itu tidak terletak pada benda yang rapuh, tapi kepada firman Tuhan yang hidup dan kita berharap dengan firman Tuhan. Mungkin Pastor boleh ulang balik 4 cabaran tadi dan kita boleh closing di sini ya. Okey. 4 cabaran kita tadi adalah, yang pertama adalah tidak kesedaran atau model tentang kepentingan dalam membaca firman Tuhan. Yang kedua adalah budaya membaca itu sudah tidak ada. Dan yang ketiga adalah Alkitab tidak dibuka di dalam mana-mana persekutuan Kristen, ataupun tidak ada platform. Tidak ada habit yang terjadi menjadi lifestyle kita sebagai orang Kristen. Dan yang keempat adalah gangguan dan distraction menggunakan media sosial ataupun teknologi yang sekarang. So itu adalah 4 poin yang ingin saya beritahu kepada semua kita lah. Right. Kata-kata terakhir daripada Pastor sebelum saya tanya satu lagi soalan ya. Alright, okay. Kata-kata terakhir daripada saya adalah mari kita sama-sama membaca Alkitab di dalam pelbagai apapun medium yang kita gunakan, baik di dalam mendengar maupun menggunakan tab maupun kita menggunakan buku. Membaca adalah satu kepentingan di dalam kehidupan kita. Tanpa kita membaca, kita tidak tahu apa yang berlaku. Kita tidak ada knowledge di sana, kita tidak ada ilmu di sana. So kita tidak dapat menghadapi apa yang berlaku di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi untuk pengetahuan kamu, sekiranya kamu masih baru dan mau belajar firman Tuhan, saya ada menyediakan satu platform untuk kamu, baik di dalam segi video dan audio.
Ya, untuk video kamu boleh melayari di YouTube. Saya punya youth, so di sana ada banyak rangsangan khotbah-khotbah yang telah dikhotbahkan sebelum ini. Dan untuk audio, saya ada menyediakan satu platform yaitu podcast, Word Speak. So nanti saya akan sediakan link di bawah. Ya, kita akan letakkan link di bawah komen ini, siapa yang ingin explore dan sebagainya. Dan juga bukan hanya untuk explore, tetapi kalau ada pertanyaan, kita boleh kontak dengan Pastor Kevin ataupun dengan saya sendiri, supaya kita boleh discuss lagi. Dan soalan terakhir saya lah, bukan soalan, mungkin bagi Pastor, apakah yang dimaksudkan dengan legacy? Alright. Legacy sangat sering disebut, okay? Selalu kita sebut tentang legacy. Tapi banyak salah faham orang legacy ini, okay? Saya mula mendengar perkataan legacy ini pada tahun 2016 dalam around itu. Orang sudah mulai menggunakan perkataan legacy, di gereja sudah mengatakan tentang legacy. Tetapi apa itu legacy sebenarnya? Legacy bukan saja bercakap tentang harta ataupun apa yang harus diamanatkan kepada orang yang seterusnya, means kepada next generation. Tetapi legacy ini merupakan ilmu ataupun knowledge yang harus kita wariskan kepada orang yang akan kita train. Contoh, sebagai satu contoh yang sangat baik yang boleh kita lihat, macam FES ataupun Brother Richard telah memberi knowledge kepada saya. Jadi amanat saya, legacy yang harus saya harus buat itu, saya harus memberi mandat ini, ilmu ini juga kepada orang lain. Okay? Kita harus pass ini kepada orang lain. So legacy merupakan satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, dalam hidup community kita di dalam kekristenan ini. Ya, right. Ya, terima kasih Pastor karena bersetuju untuk membuat ini untuk episod yang pertama kali dalam Legacy.tv dan sehingga kita berjumpa lagi. Dan salah satu legacy yang kita ingin tinggalkan ialah mungkin kita menggalakkan anak-anak muda untuk terus membaca Alkitab dan seterusnya. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye Pastor. Bye. Ya, see you. This is my legacy.